kami dari SMA Negeri 1 Banyudono Boyolali akan mengadakan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat. Nah, sebelum observasi pembelajaran, kami akan mengadakan dulu percakapan pra-observasi. Kita berbincang-bincang sebentar ya Bu Amai. Iya Bu. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amai Dewi Pramesti selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Banyudono sebagai teman sejawatnya Bu Martuti. Iya. Seperti itu. Baiklah, bisa kita mulai ya Bu ya. Kita berbincang-bincang sebentar sebelum kita masuk kelas. Untuk tujuan pembelajaran kali ini apa Bu Amai? Tujuan pembelajaran hari ini itu siswa peserta didik itu nanti akan menentukan letak desilnya terlebih dahulu. Kemudian letak desil yang dibagi menjadi 10 bagian, kemudian bagaimana untuk mencari nilai desil di data berkelompok. Kemudian nanti akan saya beri masalah mengenai apakah desil kelima dengan kuartil yang kedua itu sama atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini apa? Harapan yang pengembangan yang ingin dicapai itu nanti dalam kegiatan kali ini itu nanti saya akan berfokus ke diskusi antar peserta didik untuk menentukan apakah masalah tersebut itu diselesaikan dengan baik atau benar belum. Kemudian dari diskusi tersebut peserta didik akan mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti akan dilihat bagaimana cara public speakingnya, kemudian bagaimana dia menjelaskan ke teman-temannya. Kemudian setelah pembelajaran selesai, itu nanti yang saya harapkan adalah peserta didik mengerti, mengerti apakah memahami tentang dirinya sendiri dengan refleksi bagaimana dia belajar hari ini, kemudian kurangnya dia seperti apa, kelebihannya dia seperti apa untuk hari ini, kemudian bisa menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Seperti itu. Berarti ini ya Bu ya, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan teknik diskusi, kemudian presentasi, demonstrasi, nanti ke refleksi. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk memfokuskan perhatian siswa nanti teknik apa yang akan Ibu gunakan? Kalau untuk memfokuskan nanti di awal pembelajaran nanti akan saya ajak untuk tenang, diam sebentar, kemudian menghela nafas, mengeluarkan nafas, untuk kembali fokus ke pembelajaran karena sehabis istirahat ya Bu, jadi lebih pikirannya masih kemana-mana. Jadi saya ajak untuk meditasi sebentar, seperti tenang, kemudian menghirup nafas panjang, kemudian mengeluarkan, nanti berulang-ulang lagi sampai akhirnya peserta didik itu menjadi lebih tenang dan kembali fokus ke pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bu. Saya rasa cukup untuk percakapan pra-observasi. Kalau begitu kita mulai saja menuju ke kelas ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Oke, karena tadi kita sudah beraktivitas ya, sudah ngantri di
sudah mungkin ada yang sholat duha, ada yang bercengkrama dengan yang teman-teman yang lain dari kelas lain. Dan sekarang kita akan mencoba kembali fokus ke pembelajaran, ya, biar hari ini itu menjadi lebih bermakna, gitu ya. Nah, silahkan silahkan tenang dulu, tenang dulu. Oke, sudah tenang, sudah. Oke, mari kita menghirup nafas. Terus dibelah sampai 3 kali deh, sampai 3 kali aja. Yo, 1 kali lagi. Gimana? Sudah mulai ini ya, sudah mulai kembali tenang ya, kembali tenang, kembali menjadi lebih fokus lagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaannya setelah kita berdiam sejenak tadi ya, kita berdiam sejenak, kemudian menghela nafas, seperti itu. Gentor gimana Gentor? Menjadi lebih tenang. Tenang, sudah bisa fokus ke pembelajarannya? Sudah. Kalau Sekar sama Mete gimana? Lebih tenang, fokus juga Bu. Alhamdulillah. Oke. Oke, kalau kita sudah tenang, apa kita mau 1 kali lagi? Oke, kita 1 kali lagi ya. Hirup nafasnya, yuk. Keluarkan. Salut ya. Oke. Hari ini kita nanti akan belajar mengenai, kan kemarin untuk hari Selasa itu kan kita sudah yang desil data tunggal, ya kan? Masih ingat desil nggak? Masih. Desil itu apa? Desil itu membagi berapa? 10. Datanya menjadi 10. Berarti kalau mencari letak desil gimana letak desil? Ayo. Letak desil. Letak desil itu gimana nyarinya? DI. Jadi bedanya kuartil sama desil apa? Kalau kuartil dibagi empat. Kalau kuartil dibagi 4, berarti kalau desil dibagi 10. Nah, kalau di data berkelompok gimana? Kalau di data berkelompok itu caranya hampir sama dengan yang ada di kuartil. Bedanya apa? Kalau di kuartil IN itu kan berarti II itu kan berarti pakai gimana kalau kuartil? Tepi bawah kan? Tepi bawah ditambah I per 4 mungkin ya. Kan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Terus dikali siapa? N ditambah frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi dikali P itu apa Fauzan? Panjang kelasnya. Itu adalah kuartil. Kalau misalkan desil sama, dia tepi bawah ditambah, bedanya apa kalau di sini kuartil itu 4, berarti kalau desil 10. Berarti I per 10 kali N itu ditambah frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kali panjang. Jadi tahu bedanya? Yang membedakan apa di sini? Oh, banyaknya data mungkin. Atau apanya? Pembagiannya. Jadi kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Nah, Ibu akan kasih contoh dulu.
Berarti yang pertama kali dicari apa? Letaknya dulu kan? Nah, kita cari letaknya dulu. Letak desil 9 berarti 9 kali jumlahnya berapa ini? 40 ditambah 1 dibagi 10. 9 kali 41 dibagi 10 berapa? 369 per 10 berarti 36,9. 36,9 ini kira-kira di mana? 40. Di 40. Oh, berarti desilnya berada di interval berapa? 46 sampai 50. Nah, baru kita nyari D9. D9 nya berarti tetap di bawah. Di bawahnya berapa berarti? 45,5 ditambah sama caranya. I-nya berarti berapa? 9 dibagi 10 kali 40 kan, ditambah frekuensi kumulatif sebelum 9. Kurangi. Kalian juga. Dikurangi 29 dibagi frekuensinya 11 dikali panjang kelasnya berapa? 21, 22, 23, 4, 5. Ada 5 berarti 45,5 ditambah 9 kali 4 36,29 dibagi 11 36 kurangi 29 7 kali 5 35 11 sama kan? Sama yang kuadrat? Sama. Cuma bedanya hanya dia dibagi oleh 10. Nah, karena kita mau eksperimen gitu kan, nanti kelompoknya adalah satu meja aja. Satu meja aja. Nah, nanti silakan diskusikan bersama temannya apakah D5 itu sama dengan I2. Nah, apakah sama? Gitu ya. Silahkan didiskusikan bersama temannya sambil ditulis. Pakainya datanya sama, pakai data yang ini. Dicari D5 dulu, baru nyari kuartil yang kedua. Nanti baru digabungkan apakah dia sama atau enggak. Nah, kalau sama itu alasannya.
2/4 apa? Ini itu kan cek cari ki berapa? Oh, pilih. Kamu nyari ki apa D dulu? Tadi dulu Mas. Karena mau Oh, berarti ya 5 toh? Jadi 5/10. Ini mu ki toh? Ki D. kan Bu, kebalik. Ki D. Ini Bu. Nah, Berarti 4. iya 4. 4 gitu. 4 kan ini 2 ya, berarti 2/4. Dicoret sik toh. Nah, udah jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Hafiz akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang D5 apakah sama dengan D2. Berdasarkan hasil diskusi kami, benar D5 sama dengan D2. Hasilnya yaitu 37,5. Karena I2 adalah nilai tengah dari I4 atau dari 4 bagian. I2 adalah nilai tengah dari 4 bagian. Sedangkan
D5 adalah nilai tengah dari 10 bagian, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilainya akan sama jika dihitung. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau ada yang berbeda? Sama semua kan? Atau ibu mau minta pendapatnya yang lain? Oke, terima kasih loh. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi mungkin? Tidak? Oh, apakah sama semua hitungannya? Hitungannya sama semua. Berapa hitungannya? I2-nya berapa? Ketemu berapa? 37,5. Nah, 37,5. Kemudian yang D5-nya ketemu berapa? 37,5 juga. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Ya, kita fokus ya, kita fokus. Yuk, fokus ke sini lagi. Yuk. Tadi kan udah diskusi panjang kan. Nah, kita fokus lagi. Kita akan menyimpulkan. Nah, dari sini kita akan simpulkan. Kalau ada yang mau menyimpulkan, fokus lagi yang lain. Oke, kita simpulkan. Satu aja, wes. Satu aja. Isabel mungkin? Jadi Q2 itu sama dengan D5 karena nilainya sama-sama di tengah. Sama-sama di tengah. Jadi I2 sama D5 itu menjadi tengah-tengahnya, gitu ya. Oke, itu simpulan dari Isabel. Kemudian dari Aka? Ya, kesimpulannya juga sama sih yang disampaikan Isabella, karena yang Q1 kan nilainya ada 4, terus Q2 kan letaknya di tengah, sama juga dengan yang D5 letaknya juga di tengah, jadi sama. Oke, terima kasih untuk Isabel sama Aka. Oke, jadi kesimpulannya adalah karena kuartil itu kan dibagi menjadi 4 bagian, ya kan? Nah, tengahnya siapa? Q2 kemarin kan kita bisa bicarakan kita bisa samakan dengan yang namanya median. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Nah, Q2 itu sama aja median. Berarti kalau D5 desil itu tadi dibagi menjadi berapa bagian? 10. Kalau 10 tengah-tengahnya siapa? 5. Berarti Q2 sama D5 itu sama-sama di tengah. Karena sama-sama di tengah berarti kamu bisa membayangkan gitu ya. Berarti D5-nya di desil itu sama aja median gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Atau ada yang mau merefleksi diri? Enggak. Kita kan punya grup WA. Ya kan? Coba ditulis di sana. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ya, HP-nya dibuka coba. Grupnya tidak tenggelam kan? Tidak. Coba dituliskan di situ kalau malu ngobrolnya. Browsing dulu. Browsing dulu. Nah, sekarang ini ya, ibu-ibu, refleksinya apa hari ini ambil. Terus kurang kamu hari ini apa? Coba di sini. Ingat. Tapi akan dijelaskan. Kita akan gunakan ada. Jadi
tentang saya hari ini cuma bisa menirukan contohnya aja, kalau besok belum tentu bisa. Itu ada yang bilang kayak gitu. Kemudian ada juga yang bilang, Bu saya hari ini bisa, tapi saya juga bingung gimana tuh gitu. Terus ada yang bilang kalau hari ini cukup mudah Bu karena ada contohnya, nggak tahu besok pas ulangan. Jadi kalian takut ulangannya beda dong? Enggak, ulangannya sama, beda angka aja. Jadi kalian udah tahu ya refleksinya kalian sendiri apa? Udah toh? Udah. Nah, kalau sudah tahu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum ibu mau kasih PR? Tidak. Tidak. Nah, ibu mau kasih tugas buat minggu depan, gitu ya, hari Selasa ya. Masih ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, gitu kan? Nah, masih ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, berarti bisa kita tugasnya nanti bisa bermacam-macam ya. Jadi setelah desil kan per 10, kita akan melaju ke persentil. Nah, persen, biasanya persen, kalau persen berapa? 100. Nah, silahkan kalian buat ringkasannya. Ringkasan tentang persentil itu seperti apa? Bagaimana cara mencari letak persentil? Bagaimana cara mencari persentil di data berkelompok? Gitu ya. Nah, itu bebas. Mau buat PPT boleh, pakai video boleh. Kalau pakai video nanti nilainya plus-plus. Ya. Nah, pakai video boleh, pakai PowerPoint boleh, pakai kertas di buku tulis juga boleh, atau mau pakai voice note itu juga boleh. Tapi kalau voice note gimana? Ya, ini digabungkan sama foto ringkasanmu gitu ya. Itu juga boleh. Jadi kayak presentasi di rumah, di video, atau mau pakai tulisan juga gak apa-apa. Gitu ya, paham? Paham. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Jadi nanti dikumpulkan, nanti Ibu akan berikan link Google Drive-nya. Silahkan nanti ditaruh di situ aja. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bersama-sama mengadakan pembelajaran di kelas dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita berbincang-bincang sebentar ya Bu Ame ya. Iya. Setelah tadi pembelajaran berlangsung, coba Bu Ame bisa menyampaikan kelebihan serta kekurangannya apa Bu tadi dalam pembelajaran? Untuk kekurangannya dulu aja. Oh iya. Nah, untuk kekurangannya saya itu tadi merasa bahwa saya terlalu mendominasi kelas. Jadi saya terlalu menuntun. Jadi si peserta didik itu harus seperti apa itu saya tuntun gitu. Itu kan tidak tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini. Nah, jadi itu kemudian kekurangannya itu kemudian untuk penyampaian materi itu saya masih berfokus ke satu konten saja. Jadi hanya saya yang menerangkan di depan dan itu pun dari buku, belum yang mungkin dari internet, belum dari video atau dari lembar kerja mungkin itu belum, itu saya belum. Kemudian jadi ini ya
ya, kontennya Iya, kontennya belum beragam, gitu ya. jadi hanya itu aja. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menandakan apakah peserta didik itu bisa atau belum dengan melakukan pretest dan post-test itu juga belum. Oh belum ya, Ya. belum. Jadi tadi memang belum Oh ada ya, ya, belum pretest ada dan langsung, post-test, langsung ya. aja. Jadi Ya, seperti itu. kekurangan. Itu kekurangannya. Kelebihannya tuh. Kelebihannya kalau untuk hari ini pembelajarannya agak lebih santai, tapi tetap saya awasi. Jadi saya berputar ke semua anak, kemudian bertanya sudah sampai mana, kemudian ada kesulitan atau tidak, dan suasananya pun tidak yang terlalu tegang, walaupun matematika itu kan tegang banget gitu. Jadi anak-anak pun lebih santai untuk lebih bertanya, kayak Bu ini bagaimana, bagaimana gitu. Iya, tadi memang saya perhatikan ini ya Bu ya, pembelajarannya itu santai tetapi serius, anak-anak juga sungguh-sungguh ya. Iya. Jadi anak-anak sama sekali tidak merasa tertekan kalau saya lihat itu, walaupun pelajaran matematika dan sudah siang juga, Sudah siang, tapi hampir mau kelihatannya siang. anak-anak sangat enjoy Iya. dengan pembelajaran tadi. Nah, kemudian nanti Bu, untuk tindak lanjut ke depannya nanti seperti apa untuk memperbaiki Untuk- kekurangan Bu Ame? Untuk tindak lanjut yang mungkin saya akan lakukan di kemudian hari itu nanti saya akan lebih memusatkan pembelajaran itu ke peserta didik. Siswa. Jadi mengurangi dominasi saya, nanti lebih ke peserta didik. Mau ini nanti saya Iya. bicarakan di modul ajar lebih lanjut. Kemudian untuk yang berikutnya nanti akan saya coba untuk mencari berbagai konten. Iya. Jadi Diferensiasi konten, ya. Bu. Jadi nanti biar peserta didik tidak bosan dengan penyampaian materi saya yang Iya. hanya itu saja, Iya. seperti itu. Iya. Kemudian nanti juga akan saya ini juga pemetaan juga untuk pemetaan. pretest dan post-testnya juga. Jadi tahu peserta didik ternyata kemampuannya seperti ini setelah dikasih pembelajaran seperti itu. Itu namanya ini ya, pemetaan kebutuhan Ya, belajar. itu. Kebutuhan belajar. Jadi kedepannya Bu Ame akan mengadakan pretest dan Ya. juga post-test. Pretest untuk tujuan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tentunya ya Bu ya. Iya, jadi Kemudian nanti untuk- lebih variatif. Iya, kemudian untuk post-test untuk mengetahui sejauh mana siswa bisa memahaminya itu ya, memahami. Jadi untuk diferensiasi produk tadi sepertinya sudah ya Bu. ya? Diferensiasi produk tadi, oh ya, karena tadi saya memberi tugas. Jadi saya beri tugas untuk semacam merangkum Iya. seperti itu, tapi dengan berbagai metode. Jadi Iya. boleh pakai ringkasan PPT, boleh pakai Iya. Canva, boleh pakai video pun boleh. Tentu disesuaikan dengan Dengan minat siswa yang dan berbeda. mampunya seperti Iya, apa. gitu ya. Kemudian tadi juga sudah ada ini ya Bu, mindfulness. Iya, yang meditasi itu, Yang di depan meditasi itu ya, meditasi. Jadi kembali memfokuskan anak ke pembelajaran. Kemudian untuk refleksinya tadi juga sudah nggih? Iya, refleksi Menggunakan- tadi di akhir menggunakan. Jadi karena kadang kan anak-anak itu kan malu ya Bu ya, Iya. malu untuk menyuarakan pendapat. Jadi saya suruh untuk karena saya ada grup WA, jadi saya suruh WA di sana di grup, terus nanti saya bacakan acak itu tanpa bilang itu dari siapa Iya. gitu, karena kadang mereka malu. Iya. Oke Bu Ame, kira-kira bisa disimpulkan Bu dari pembicaraan kita ini tadi, baik kelebihan kekurangan pembelajaran serta tindak lanjutnya nanti seperti apa? Untuk simpulannya ya nanti untuk pembelajaran kedepannya mungkin akan lebih bervariasi dalam segi konten, segi produk, kemudian dalam mindfulness ya, Iya. mindfulness itu, kemudian dalam pemetaan Kebutuhan juga itu lebih ditekankan lagi untuk mengetahui peserta didik itu kemampuannya seperti Iya. apa, sehingga berdiferensiasi itu menjadi lebih bermakna. Iya, seperti itu. Saya rasa cukup ya Bu Ame. Terima kasih sekali
Mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.